ditentukan biasanya sesuai pakaian dinas hari itu yang berangkat itu. Benar ya besok seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya misalnya tas itu bisa dibawa ke ruang wawancara, isilah isi yang bermakna, misalnya buku-buku bacaan atau apa gitu. Yang kira-kira tidak perlu atau mengganggu jangan dibawa di tas itu. Karena ada kalanya tas itu boleh saya melihat isi tas Anda gitu. Yang kedua, tas itu standar bisa masuk laptop atau stop mak. Ya, jadi meskipun tidak membawa laptop katakanlah, tetapi itu standarnya seperti itu. Masalah model itu terserah. Ya. Berikutnya pastikan pakaian itu rapi, bersih, itu sesuai aturan yang ada. Jangan sampai terjadi misalnya lengan panjang nun sewu dilinting-linting misalnya, ya, atau kaos kaki tidak matching dengan warna sepatu misalnya. Itu bagian pengamatan pada saat wawancara. Ya, gunakan jam tangan di tangan kiri, kemudian sakunya diberi ballpoint. Itu menunjukkan disiplin waktu, disiplin mencatat informasi yang penting. Oke. Manajemen pribadi itu ya, karena besok di kota sendiri, dari sisi perjalanan tidak menyita waktu dan tenaga, tetapi prinsipnya jangan kelihatan loyo, ngantuk, kayak kelelahan, kayak kurang semangat gitu. Atau pernah terjadi peserta suren, ya, suren itu melampaui jam makan, belum makan sehingga keluar keringat dingin. Itu jangan terjadi seperti itu. Ya. Jangan ngangguk-ngangguk. Ya, jangan ngangguk-ngangguk, betul. Jangan kelihatan ngantuk, tetapi tunjukkan semangat. Duduknya juga pengaruh ya? Ya, ketika kita belum mulai, itu kita biasakan duduk seperti ini. Tapi ketika sudah mulai, tangan ini mempertegas Pembicaraan. iya, pembicaraan. Jadi ada gestur tubuh. Betul. Dan vokal kita itu jelas. Kalau tim penilainya nun sewu usia kayak saya, sudah katakanlah 50 ke atas, itu jangan terlalu cepat, vokalnya jelas. Kalau tim penilai kok begini, gimana tadi, itu menunjukkan tidak jelas. Tidak jelasnya mungkin kecepatan, mungkin terlalu lemah, atau mungkin vokalnya yang tidak jelas. Oke, ya. Saya tidak tahu wawancara ini besok direkam apa tidak. Hanya kemarin di WNS itu direkam semuanya. Karena saya akan menjelaskan kondisi wawancara di era modern ini di tempat khusus ya. Saya tidak tahu besok seperti apa, tetapi alangkah baiknya untuk mempersiapkan diri lebih baik. Saya akan menyampaikan hasil rekaman wawancara di gedung diklat BRI Kaliurang, walaupun ini bukan untuk pegawai BRI, untuk calon pejabat tertentu. Ya, di sana ada 4 kap, mulai dari pintu gerbang ada 2, pintu gerbang masuk dan pintu gerbang keluar. Setiap peserta ya ketika benar melalui pintu gerbang masuk itu nanti rekaman mobilnya itu sudah dilingkari hijau. Kalau salah lingkari merah. Di area parkir ada 4 kapling, mobil karyawan, mobil tamu, motor karyawan, motor tamu. Ketika katalah panjenengan bawa mobil, berarti di kapling mobil tamu. Kalau itu salah dilingkari merah, kalau itu betul lingkari hijau. Setiap lingkaran hijau plus 5, setiap lingkaran merah min 5. Oke. Lanjut, dari area parkir di sana mau menuju ke ruang wawancara melewati rumah jalan. Rumah jalan kalau di sini kayak di Rumah Sakit Margono itulah ya. Penghubung. Iya, yang lebarnya kira-kira ya ada 5 meteran. Kanan kirinya ada kantor,
ada tempat untuk diklat, ada taman dan seterusnya. Ini yang pertama dari area parkir itu di depan ada kantor, itu ada 2 unit meja tamu seperti ini, 2, tapi dari logam yang ringan. Kanan kirinya itu kursi, kanan kirinya kursi. Rupanya meja kursi ini di setting menghalangi jalan. 40% menghalangi jalan. Mereka yang peduli merapikan itu plus 5. Yang tidak peduli bukan min 5, tidak mendapat apa-apa gitu. Oke. Maju lagi ada 5 kertas seperti ini. Mambra-mambra. Ya, dikuas-kuas mambra-mambra gitu. Kanan kirinya ada tempat sampah terbuka. Mereka yang peduli ngambil masukkan tempat sampah lingkari hijau. Yang tidak, ya tidak dilingkari merah enggak. Oke. Maju lagi ada 3 pot tanaman hias yang dipilih medianya padat, guling, digulingkan. Kalau saya amati di rekaman, gulingnya teratur. Kalau ketabrak kucing mesti berantakan, ya. Itu pasti harus digulingkan. Oke. Nah, itu mereka yang peduli diberi lingkaran hijau, yang tidak ya tidak. Nah, dari rekaman ini kayak CCTV itu kan selalu terekam. Kalau peserta nggak tahu dari hasil rekaman itu, ternyata yang babak-babak 2 di situ lagi bersihin taman itu yang menyeting ini. Ketika sudah dibetulkan ya nanti digulingkan lagi terus kayak gitu terus ya. Jadi ternyata itu petugas yang orang tidak tahu kalau itu kerjanya begitu. Taunya ya orang itu lagi bersih-bersih taman gitu. Oke. Sampailah di area ruang tunggu berseberangan dengan ruang wawancara. Di ruang tunggu tersedia kursi, tetapi tidak cukup untuk seluruh peserta waktu itu. Katakanlah hanya 70% yang duduk. Yang 30% ada yang duduk di lantai, di tepi taman, ada yang berdiri. Nah, itu semua itu terekam dengan jelas. Ada peserta yang duduk, dari tasnya mengeluarkan sebungkus permen, ditawar-tawarkan ke kanan kiri temannya. Itu dilingkari hijau. Baik ya. Iya. Terus ada lagi peserta berdiri begini lagi baca HP, asik itu. Ada temen yang mungkin sudah lama nggak ketemu lah ya, mungkin beda kantor gitu. Tiba-tiba menyapa, kamu ikut ya? Oh iya, selamat ya, semoga kamu sukses gitu. Oh iya, kamu juga sukses. Dua-duanya dilingkari hijau. Ya. Iya, oke. Agak jauh di situ dari aula di sudut taman sana sendirian merokok, dilingkari merah. Ya. Ada lagi yang mengeluarkan secari kertas kayak piring-piringan ATM, kus-kus gini. Di situ ada tempat sampah terbuka, dilempar, tapi tidak sampai dan tidak diambil lagi, dilingkari merah. Ada yang waktu itu pakaian harus berdasi ya. Ada peserta galau, waduh, saya dasinya ketinggalan, nggak mungkin ini terkejar untuk mencari. Nah, terus ada yang menyarankan, Pak, nggak mungkin di sini orang mau meminjamkan uang ini semua, mau maju kan gitu ya. Nggak mungkin misalnya saya bawa 1 kok dipinjamkan, nggak mungkin gitu. Baiknya Bapak di ruang menunggu di pintu keluar. Bapak kan nomor 19, aku bilang ada nomornya. Itu nanti pinjam ke yang sudah maju, itu baru solusi. Nah, yang memberi saran dilingkari hijau, yang dasinya ketinggalan lingkari merah. Oke. Ada lagi yang memberi komentar negatif. Nah, ini bener kan? Undangan jam 8, ini jam 8:06 belum ada satupun panitia yang nongol gitu. Padahal panitia sudah di situ semua, hanya korden ditutup. Mungkin di sana lagi meeting atau apa. Karena setelah itu bro, ternyata sudah kelihatan seluruh sudah standby di situ. Oke. Kapan masuknya tidak direkam gitu ya. Nah, ya. Di sana juga ada ruang ganti, ada ruang untuk sisiran dan sebagainya. Yang di bawah ya tas ini. Oke.
waktu itu dipanggil satu persatu. Hanya teknisnya waktu itu 3 pewawancara di 3 meja yang berbeda. Artinya satu peserta harus Melewati melewati 3 meja dengan bidang yang berbeda-beda. Oke. Ketika kita maju diperkenankan bawa tas, kita bawa tas. Di situ ada kursi seperti ini. Nah, biasanya pewawancara itu sedang asik dengan laptopnya biasanya. Itu mohon izin Pak, saya boleh duduk? Oh ya silahkan, jangan tiba-tiba duduk. Ya. Nah, kalau era sebelum corona itu berjabat tangan. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu setelah selesai wawancara seolah-olah wajib, yang minta jabat tangan malah pewawancaranya. Untuk apa? Untuk ngecek suhu tubuh. Kalau anyes itu berarti nafas gitu. Ya kalau sekarang enggak kan. Gitu. Oke. Ya. Yang keringatnya apa? Ya. Di antara 3 pewawancara ada pewawancara memang psikolog yang acting memancing emosi, ya, mengomentari hal-hal bahkan memojokkan gitu. Jangan terbawa marah atau sana tertawa terbabak gitu, tertawa senyum ya, tapi jangan over acting gitu. Padahal mancing saja ya. Ya, karena itu memang dikondisikan gitu. Jadi kita wajar gitu, tapi mengimbangi. Sana senyum, sini kemeringat dingin gitu ya. Oke. Ya. Itu awalannya.